Pendaki ditemukan kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, dan sebagian kulit tangan melepuh. Ternyata selama 6 dekade yang lalu, 9 pendaki dari Institut Politeknik Ural mendaki pegunungan Ural bagian utara. Tapi ternyata endingnya tidak seperti yang diharapkan. And for a fact, ini adalah salah satu misteri terkenal di Rusia yang tidak pernah terpecahkan. Halo semuanya, balik lagi di video gue. Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah kasus atau peristiwa Dyatlov Pass di Rusia. Dimana di sini ada 9 pendaki gunung yang awalnya hilang secara misterius namun ditemukan mayatnya dalam kondisi yang cukup mengenaskan dan misterius. Yang dimana sampai sekarang itu masih belum terpecahkan penyebab dari kematiannya dan kronologinya kayak gimana. Baru banyak teori-teori doang yang muncul. So gimana kisahnya? Sebelum gue mulai videonya jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel gue. And yeah, let's begin the video guys. Dyatlov Pass, Russia. Dalam TKP ditemukan tenda yang sudah dipotong atau dirobek secara rapih dari dalam tenda. Barang-barang pribadi mereka dan bahkan makanan segar pun ditata dengan sempurna dan siap untuk dimakan. Tapi asumsi menyatakan mereka melarikan diri dengan panik, tanpa kaos kaki bahkan alas kaki, dan pakaian dingin mereka, padahal suhu di sana itu minus 13 derajat, atau minus 25 derajat Celcius. Lalu beberapa ratus meter jauhnya, 2 mayat ditemukan. Beberapa ratus meter setelah mayat pertama ditemukan, jalan maju ke arah tenda, 2 mayat lagi ditemukan di bawah pohon tinggi yang hanya mengenakan pakaian dalam. Salah satu mayat mengalami luka bakar tingkat 3 dan sepotong daging dari tangan kanan ada di mulutnya. Seluruh jenazah yang ditemukan dipenuhi memar, luka, dan goresan. Setelah itu, sisa mayatnya tidak ditemukan setelah berbulan-bulan. Lalu ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan pula. Seperti apa kisahnya? So inilah kasus Dyatlov Pass, Russia. Diketahui sekelompok mahasiswa yang berisikan 9 orang dan lulusan baru Institut Politeknik Ural memulai perjalanan seumur hidup dengan mendaki pegunungan Ural bagian utara. Jadi pada dasarnya para pendaki itu memiliki 3 tingkatan untuk menuju tingkat pendaki profesional, dan mereka itu udah berada di tingkat 2. Jadi untuk maju ke tingkat profesional, mereka memutuskan untuk mendaki gunung yang disebut-sebut sebagai Gunung Otorten. Disebut Otorten karena ternyata artinya menurut bahasa suku yang tinggal di dekat sana adalah jangan ke sana. Karena digadang-gadang gunung ini juga merupakan gunung yang ekstrim untuk didaki oleh manusia. Sering terjadinya bencana menjadi penyebab gunung ini sangat berbahaya untuk aktivitas pendakian. Kelompok ini terdiri dari 8 mahasiswa pendaki atau pemain ski berpengalaman. Mereka telah merencanakan rute yang belum pernah diambil oleh orang Rusia lainnya yang sudah pernah mendaki gunung tersebut. Rencananya perjalanan itu akan membawa mereka dalam perjalanan 16 hari melintasi Ural dan melalui wilayah penduduk asli Mansi. Ini akan menjadi cobaan yang melelahkan, mengekspos kelompok itu pada suhu yang sangat dingin dan angin kencang. Tetapi mereka mengambil rute alternatif dengan tetap berpegang pada dataran rendah. Klub olahraga Institut Politeknik Ural telah mensponsori perjalanan itu melalui gagasan Igor Dyatlov yang merupakan pemimpin ekspedisi pendakian tersebut. Namun tepat sebelum pergi, administrasi universitas secara misterius menambahkan anggota baru ke ekspedisi yang membuat total ada 9 pendaki, yaitu Semyon Zolotaryov yang umurnya 37 tahun dan dia 15 tahun lebih tua dari kebanyakan anggota kelompok lainnya. Dia seorang veteran Perang Dunia II yang tubuhnya banyak dipenuhi tato. Anehnya, dimasukkannya dia ke perjalanan tidak pernah dijelaskan oleh universitas. Meskipun ada kecurigaan bahwa Zolotaryov sebenarnya adalah KGB. Dan KGB ini menurut Wikipedia adalah badan pemerintah utama dari yurisdiksi Serikat Republik
yang menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen, dan polisi rahasia. Pada tanggal 23 Januari, kelompok itu berangkat ke Sverdlovsk, titik awal mereka untuk ekspedisi, menggunakan jurnal pribadi dan satu jurnal komunal yang ditemukan dengan sisa-sisa tenda. Penyelidik dapat mengumpulkan gambaran yang sangat rinci tentang apa yang terjadi pada hari-hari menjelang misteri yang akan merenggut seluruh hidup mereka. Mereka juga banyak berfoto-foto karena excited dalam petualangan besar ini. Namun, pas kelompok itu mendekati Sverdlovsk, salah satu mahasiswa yang bernama Yuri Yudin mengalami linu panggul yang menyakitkan. Rasa sakit yang melumpuhkan memaksanya untuk meninggalkan perjalanan yang membuat kelompok itu kecewa. Yudin memeluk teman-temannya sembari mengucapkan selamat tinggal seperti yang ada di foto-fotonya, tanpa tahu bahwa itu adalah foto kenangan terakhir bersama teman-temannya. Akhirnya, pada tanggal 28 Januari, kelompok itu pergi ke pegunungan. Mereka tidak pernah terlihat hidup lagi. 8 hari setelah tanggal selesai yang diharapkan kelompok itu, anggota keluarga yang panik dan orang-orang terkasih mulai menelpon universitas dan biro lokal Partai Komunis. Pihak pencari segera dikirim, dibantu oleh pemburu marsi setempat. Sesama siswa, penjaga penjara, polisi, dan bahkan militer Soviet bergabung dalam perburuan para pendaki yang hilang. 5 hari kemudian, salah satu pihak pencari menemukan salah satu misteri terbesar abad ke-20. Tenda kelompok ini ditemukan pada 26 Februari. Setelah mengikuti jalur ski mereka selama sehari penuh, tenda itu berada di atas garis pohon di sebuah gunung yang disebut Kholat Shakhl atau Gunung Mati. Sebagian terkubur di salju, dan yang paling misterius, semua peralatan kelompok masih ditata dengan rapi seolah-olah mereka baru saja menetap untuk 1 malam. Sepatu boot dan peralatan ski ditumpuk di dekat pintu tenda, dan bahkan makanan diletakkan seolah-olah akan dimakan. Sama sekali tidak tersentuh. Yang saat itu belum ditemukan adalah mayat. Yang lebih misterius lagi, tenda telah ditebas terbuka dari dalam. Itu akan menjelaskan mayat yang hilang. Tapi apa yang bisa menyebabkan 9 pendaki Rusia yang sehat dan kuat menebas jalan keluar mereka dari tenda mereka sendiri dan meninggalkan peralatan, makanan beserta pakaian-pakaian mereka, yang bahkan mereka ini keluar tanpa mengenakan sepatu boot atau alas kaki. Penyelidikan lebih lanjut dari tempat kejadian mengungkapkan jalur lintasan para pendaki. Jejak kaki di salju dengan jelas menunjukkan bahwa hampir semua kelompok tidak mengenakan sepatu boot mereka saat mereka melarikan diri dari tenda, dan beberapa berjalan tanpa alas kaki. Jejak kaki itu berlanjut selama beberapa ratus meter sampai menghilang di garis pohon. Di antara pepohonan, 2 mayat ditemukan di bawah pohon yang tinggi. Mayat-mayat itu tergeletak di samping sisa-sisa api kecil. Namun secara misterius mereka hanya mengenakan pakaian dalam mereka. Lebih aneh lagi, 12 hingga 15 kaki di atas pohon, penyelidik menemukan potongan-potongan kulit dan pakaian yang robek di batang pohon, bersama dengan beberapa cabang yang patah. Salah satu tubuh memiliki jari yang menghitam dan luka bakar tingkat 3 pada tulang kering dan kaki. Di dalam mulut ada gumpalan daging yang digigit dari tangan kanannya sendiri. Pada mayat yang satunya, rambut di satu sisi kepala mereka terbakar dan mengenakan kaos kaki hangus. Selanjutnya, penyelidik menemukan 2 mayat lagi di lereng menghadap ke arah tenda. Jelas keduanya mencoba untuk kembali ke tenda. Mayat kelima ditemukan beberapa hari kemudian, yang juga tampaknya mencoba untuk kembali ke tenda. Yang satu ini ditemukan dengan patah tulang kecil di tengkorak. Namun semua tubuh ditutupi luka, memar, dan goresan. Penyelidik sekarang berasumsi pembunuhan telah terjadi. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya siapapun yang bukan dari kelompok aslinya. Tidak ada senjata pembunuh yang ditemukan, tidak ada tanda-tanda permainan kotor. Penyelidik berharap penemuan mayat yang hilang ini dapat membantu menjelaskan misteri tersebut.
Ketika salju mulai mencair, seorang pemburu mansi menemukan sisa-sisa tempat penampungan darurat 250 kaki dari pohon tempat 2 mayat yang terbakar ditemukan. Di dalam tempat penampungan ada tempat tidur yang terbuat dari cabang-cabang pohon, bersama dengan celana olahraga katun hitam yang kehilangan 1 kaki dan bagian kiri sweater wanita. Pihak berwenang mulai menyelidiki salju untuk mencari mayat-mayat itu, dan segera menemukan 4 mayat yang hilang terkubur di bawah 10 kaki salju di dasar sungai berbatu. Salah satu tubuh mengalami cedera kepala yang sangat parah, sehingga potongan tulang telah didorong ke otak. 2 lainnya memiliki patah di beberapa tulang rusuk dan tulang dada. Yang satu mengalami pendarahan ventricle kanan jantung, yang lain kehilangan bibirnya, dan yang ketiga kehilangan mata, lidah, dan bagian bibir atas. Pemeriksa medis mengatakan bahwa luka-luka itu akan sangat masuk akal jika mayat-mayat itu ditemukan di lokasi kecelakaan mobil yang parah. Mayat-mayat itu juga ditemukan mengenakan pakaian yang dilepas atau dipotong dari 5 mayat yang ditemukan sebelumnya, menunjukkan keempatnya bertahan lebih lama dari 5 yang pertama kali ditemukan. Namun sekarang, kita akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di tahun 1959. Pada 2019, kasus ini dibuka kembali untuk penyelidikan dan Andrei Kuryakov, seorang jaksa penuntut, didakwa menggunakan fotogrametri dari foto-foto investigasi asli tempat kejadian. Kelompoknya dapat memperkirakan dengan lebih baik lokasi sebenarnya dari tenda beberapa ratus kaki dari tempat awalnya diyakini berada. Ini akan memberikan bukti penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Lokasi baru ini menempatkan tenda di bagian gunung yang jauh lebih curam. Laporan cuaca dari malam yang dimaksud menunjukkan bahwa angin telah berhembus hingga 65 mil per jam atau 105 km per jam dengan suhu minus 30 derajat. Foto-foto dari para pendaki menunjukkan bahwa mereka telah memotong jauh ke dalam bungkusan salju pada sudut kanan kelereng saat mereka mendirikan tenda mereka, mencoba melindungi diri dari angin yang sangat kencang. Apa yang biasanya menjadi langkah bertahan hidup yang cerdas akan terbukti berakibat fatal. Pemotongan kelompok itu ke dalam tumpukan salju secara tidak sengaja telah melemahkan seluruh tumpukan salju. Saat badai salju mengamuk, salju tambahan ditumpuk ke tumpukan salju yang melemah secara struktural. Suatu saat di tengah malam, tumpukan salju memberi jalan dan lempengan salju setebal 3 kaki menghantam tenda dari atas. Dengan 1000 pon salju menghantam para pemain ski, cedera parah akan menimpa mereka yang berada di lokasi paling malang di dalam tenda. Bobot yang luar biasa juga akan mencegah kelompok itu mencapai sebagian besar perlengkapan mereka. Tetapi yang lebih penting lagi, pergeseran salju yang tiba-tiba akan memicu ketakutan instingtual yang akrab bagi setiap pendaki gunung di dunia. Longsoran salju. Ini akan menjelaskan mengapa para pendaki memotong jalan keluar dari tenda dan melarikan diri, menuruni bukit dan menuju garis pohon. Salju yang tiba-tiba bergeser akan tampak bagi mereka sebagai awal dari longsoran salju, dan satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah di antara pepohonan. Tidak ada waktu untuk mengambil pakaian atau perlengkapan cuaca dingin. Kelompok itu akhirnya berlindung di bawah pohon cedar, tempat 2 mayat ditemukan. Mereka membuat api, tetapi seseorang terpaksa memanjat pohon untuk menemukan cabang-cabang kering di dekat bagian atas, menjelaskan kulit dan potongan pakaian yang ditemukan di batang pohon tersebut. Namun dengan hembusan angin yang sangat besar, tidak ada api yang bisa menghangatkan kelompok yang tidak dilengkapi dengan baik itu. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menyerah pada hipotermia dan akhirnya mati. Luka bakar tingkat 3 yang ditemukan pada tubuh bisa jadi karena upaya putus asa mereka untuk menghangatkan diri sampai-sampai mereka berusaha membakar dirinya sendiri, atau dari jatuh ke dalam bara panas setelah kematian. Daging yang ditemukan di salah satu mulut mayat itu kemungkinan merupakan hasil dari delirium, di mana individu itu menggigit tangannya sendiri seperti orang gila. Ketujuh orang yang selamat
kemudian memotong pakaian dari 2 rekan mereka yang tewas, menjelaskan mengapa mereka ditemukan hanya menggunakan pakaian dalam mereka. Kelompok itu sekarang berpisah dengan hanya 3 orang yang tersisa, dan kemungkinan yang terkuat mereka berusaha kembali ke tenda untuk mencoba mengambil peralatan dan persediaan cuaca dingin mereka. Pada titik ini, kelompok itu kemungkinan menyadari longsoran salju tidak akan datang. Tetapi di tengah salju yang menyetir dan gelapnya malam, akan ada sedikit harapan bagi mereka untuk menemukan jalan kembali ke tenda. Jadi ketiganya membeku sampai mati di lereng gunung, hanya beberapa ratus meter dari tenda dan perlengkapan mereka. 4 lainnya memutuskan untuk membangun tempat perlindungan bertahan hidup di salju dan berkerumun untuk mendapat kehangatan. Kemungkinan akan menunggu malam dan mencari tenda di pagi hari. Namun kelompok itu mengalami nasib buruk lainnya, karena tempat yang mereka pilih untuk digali terletak tepat di atas sungai. Aliran khusus ini tidak membeku di musim dingin, dan malah melubangi terowongan yang dalam di bawah salju dan es yang dilaluinya. Saat kelompok itu menggali salju, mereka secara tidak sengaja menerobos terowongan yang menyebabkannya runtuh. Keempatnya jatuh ke sungai di bawah dan terkubur di bawah 15 kaki salju. Beratnya yang menghancurkan menyebabkan luka-luka yang ditemukan di tubuh mereka. Di sini scavenger atau tim penyelamat menemukan mayat-mayat itu dengan berbagai bagian wajah mayat yang hilang. Namun ini masih meninggalkan misteri tingkat radiasi yang tinggi. Tetapi itu juga bisa diselesaikan dengan beberapa info latar belakang tentang pemain ski itu sendiri. Salah satu pendaki sebenarnya pernah bekerja di lokasi kecelakaan nuklir terburuk ketiga di dunia, yaitu kompleks nuklir Mayak. Pendaki ini bahkan telah membantu pembersihan dan salah satu pendaki lainnya tinggal di sebuah desa di zona yang terkontaminasi itu sendiri. Tingkat radioaktivitas yang tinggi dengan demikian akan mungkin terjadi di antara pakaian pribadi kedua individu ini. Penjelasan itu belum cukup memuaskan semua orang, tetapi sampai saat ini tetap menjadi penjelasan yang paling realistis dan masuk akal tentang apa yang terjadi pada 9 pendaki pada malam yang menentukan di Ural itu. Pada akhirnya, belum ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang terjadi pada 9 pendaki tersebut hingga saat ini. Oke guys, jadi itulah kasus atau insiden dari Dyatlov Pass di Rusia. Dan oke, jadi begitu aja kisahnya. Gue udah capek banget ngomong dan ini bisa jadi, mungkin ini video terpanjang gue. Dan ini researchnya cukup lama banget dan gue cukup kegerahan karena ketika gue record gue pasti matiin AC atau kipas supaya suaranya nggak masuk ke dalam rekaman. So ya, cukup sampai sini aja. Kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa like, share, comment, dan subscribe channel gue. And yeah, thank you for watching guys.